Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah ini, mari bersama-sama mengucapkan sholawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pernahkah panjenengan mendengar cerita seseorang yang dipanggil oleh gunung? Pernahkah terpikir bahwa kabut bisa bicara, dan asap rokok bisa membuka pintu ke alam gaib? Atau bahwa di balik santainya seorang lelaki bersarung, tersimpan petunjuk arah bagi bangsa? Cerita ini bukan dongeng biasa. Ini kisah tentang Wali Paidi, lelaki yang hidup sederhana, suka ngudut, dan tidak pernah melepas sandal jepitnya, bahkan saat naik gunung. Apa yang ia alami bisa jadi lelucon, tapi bisa juga pertanda. Dan mengapa kita harus mendengarkan cerita ini? Karena arah Nusantara kadang terlihat bukan dari istana, tapi dari warung kopi. Maka dengarkan baik-baik, dan semoga panjenengan menemukan arah dalam cerita ini. Pagi itu, udara di kampung kecil kaki Gunung Merapi terasa sejuk dan segar. Matahari mulai menembus kabut tipis yang masih menggantung di antara daun-daun jambu yang berbuah lebat. Di bawah pohon jambu, duduk seorang lelaki sederhana. Sarung yang dikenakannya agak miring, kemeja katun putihnya agak kedodoran, dan sandal jepit lusuh melindungi kakinya yang terbuka. Di tangan kanannya, ia memegang sebatang rokok kretek yang terus menyala, mengepulkan asap tipis ke udara pagi. Itulah Wali Paidi. Orang kampung mengenalnya sebagai lelaki humoris yang suka bercanda, tapi juga dikenal punya cara pandang yang unik soal hidup dan bangsa. Banyak orang datang ke warung kopi yang dikelola Pak Men, tukang tambal ban sekaligus sahabatnya, untuk mendengarkan obrolan Paidi yang selalu santai tapi penuh makna. Pagi itu, Wali Paidi duduk sambil menyeruput kopi hitam yang pahit, seperti biasa ditemani sebatang rokok yang tak pernah lepas dari tangannya. Ia bercanda dengan Pak Men soal harga rokok dan politik lokal. "Wes, Men, politik iku kayak kopi pahit. Kadang ra enak, tapi nek orang ngombe, ieso mumet," kata Paidi sambil tertawa lebar. Pak Men hanya mengangguk sambil membetulkan pentil motor seorang pelanggan. Tiba-tiba, langit yang cerah berawan berubah sedikit. Angin sepa-sepa membawa sesuatu yang berbeda hari itu. Dari arah atas pohon jambu, seekor burung jalak hitam putih hinggap dengan gagah. Tapi bukan burung biasa. Ia tampak menatap ke arah Wali Paidi dengan tatapan tajam, lalu mengeluarkan suara. "Paidi, Merapi memanggilmu." Semua orang yang mendengar terdiam. Suasana jadi sunyi. Bahkan suara burung lainnya ikut berhenti bernyanyi. Wali Paidi menatap burung itu tanpa ekspresi kaget. Ia menghisap rokoknya, lalu tersenyum kecil. "Lah, burung saiki malah ieso ngomong? Wis zaman apa iki?" katanya santai. Pak Men yang duduk di dekatnya hanya melongo, tak tahu harus berkata apa. Burung jalak itu kembali bersuara. "Paidi, Merapi butuh kau. Ini bukan lelucon." Wali Paidi berdiri perlahan. "Nek Merapi manggil, ya tak jawab. Ora usah ditakut-takuti," katanya pelan tapi tegas. Pak Men berbisik, "Kowe wes gila, Di." Paidi tersenyum sambil menyalakan rokok lagi. "Aku lebih percaya burung sing jujur ketimbang pejabat sing ngomong muter-muter." Keesokan harinya, Wali Paidi sudah bersiap di rumah kecilnya. Ia tidak membawa banyak barang, hanya sebatang rokok, korek api, selembar sarung cadangan, dan kemeja sederhana. Tanpa peta, tanpa rencana pasti, ia hanya akan mengikuti panggilan gunung. Di jalan, banyak tetangga yang heran melihatnya siap-siap berangkat. "Ngendi, Paidi? Munggah gunung nganggo sandal jepit?" Paidi hanya tersenyum.
Nek kaki Ieso ngangkah, ngapa kudu sepatu? Perjalanan dimulai. Wali Paidi naik bus ekonomi dengan gerobak dagangan yang berisi sayur dan buah dari pasar. Ia duduk di pojok, menghisap rokok pelan sambil mengamati jalan. Sesampainya di lereng Merapi, suasana mulai berbeda. Udara lebih dingin, kabut mulai menutupi pemandangan. Wali Paidi turun di sebuah warung kecil yang dikelola seorang janda tua. Warung itu menjual mie rebus dan teh manis. Embok jaga, Bu. Kowe arep munggah gunung? Aku durung neitweruh wong munggah Merapi nganggo sandal jepit, kata sang janda dengan tatapan was-was. Paidi tersenyum lebar. Aku mung pengin ngudut saka puncak, Bu. Sopo ngerti Ieso ketemu langit. Janda itu cuma geleng kepala. Ati-ati yo. Merapi saiki ora kaya bien. Wis akeh owah-owahan. Paidi mengangguk. Sapa ngerti. Zaman saiki rokok Ieso dadi pemandu. Mulailah perjalanan pendakian. Jalan setapak yang semula lebar kini makin menyempit. Batu-batu besar dan akar pohon menutupi jalur. Kabut makin tebal, membuat suasana seolah berada di dunia lain. Wali Paidi berjalan perlahan tapi pasti. Sandal jepitnya sesekali tersangkut akar, membuatnya terpeleset kecil. Tapi ia hanya tertawa kecil, lalu berdiri lagi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang petani tembakau. Wajah lelaki itu terlihat letih dan muram. Panen tembakauku gagal total. Harganya ambruk. Tapi janji-janji politik ngono terus, kata petani itu sambil menghela napas panjang. Wali Paidi duduk di sampingnya, mengeluarkan rokok dan memberikan sebatang pada petani. Rokokku iki uga asale saka tembakau sabar. Nek tanah Ieso nahan kecewa, kok awakmu ora Ieso? Petani itu tersenyum lemah. Kowe lucu, Paidi. Nanging aku ora ngerti carane sabar. Paidi menjawab, sabar iku Ieso dilatih. Kaya jalan neng gunung. Kadang susah, kadang lancar. Sing penting, terus maju. Setelah berpisah dengan petani, Wali Paidi melanjutkan perjalanan dan bertemu dua pendaki muda yang sedang sibuk membuat video untuk media sosial. Mas, ikut live bareng dong. Kita lagi eksplorasi sisi spiritual Merapi, pinta salah satu pendaki. Paidi menggeleng. Aku luwih milih eksplorasi kesadaran batin, ketimbang algoritma. Mereka terdiam sejenak, lalu tetap melanjutkan selfie dengan gaya berlebihan. Di jalur yang makin sunyi, Paidi menemukan sebuah warung kecil yang menjual mie instan di tengah hutan. Mas, mau mie telur atau mie rasa kearifan lokal? Tanya penjual warung. Sing penting panas, jawab Paidi sambil duduk. Mereka berbincang soal ekonomi desa dan kehidupan rakyat. Rakyat iku sederhana, kata Paidi. Nasi anget, anak sehat, lan sandal jepit sing ora ketinggalan neng musola iku sing paling penting. Malam mulai turun, kabut makin tebal. Wali Paidi tetap melanjutkan pendakian. Jalur makin tak terlihat jelas. Namun ia tidak gentar. Langkahnya tenang, penuh keyakinan. Menjelang puncak, udara berubah menjadi aneh. Dingin tapi hangat, gelap tapi terang. Angin berbisik pelan seperti membawa pesan. Wali Paidi mengeluarkan rokok terakhir hari itu. Ia menyalakannya dan menghisap dalam-dalam. Asap rokoknya tidak melayang ke atas, melainkan ke samping, membentuk gumpalan asap yang perlahan-lahan berubah bentuk. Wajah dan sosok mulai tampak dari asap itu. Sesosok roh muncul dari asap, berwujud seorang leluhur bertopi tradisional, berwajah tenang dan mata bersinar. Malam yang dingin di puncak Merapi berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan oleh logika biasa.
Wali Paidi duduk bersila di atas batu besar yang datar, menghadap ke arah lembah yang tertutup kabut. Asap rokoknya mengepul tipis, lalu berubah menjadi sosok roh yang tampak nyata, walau terbuat dari asap. Roh itu mengenakan pakaian adat Jawa kuno, dengan topi blangkon yang tampak lusuh tapi penuh wibawa. Matanya bersinar lembut, penuh ketenangan dan kekuatan. Wali Paidi menatap dengan heran, tapi ia tidak takut. "Sopo kowe?" tanyanya santai sambil menyalakan rokok lagi. "Saya adalah roh leluhur Nusantara. Saya yang menjaga arah bangsa ini, dari masa lalu hingga masa depan," jawab sosok itu dengan suara lembut tapi tegas. Paidi menggeleng, menghisap rokok, lalu tersenyum. "Wah, rupamu kok kayak tukang jamu, tapi gayamu malah bijak. Opo iki tanda sing aloh arep ngajari aku pelajaran anyar?" Roh itu tertawa pelan. "Bukan tukang jamu, tapi penjaga arah. Kau dipanggil bukan untuk jadi pemandu jalan biasa, tapi untuk memahami perjalanan bangsa dari sudut yang berbeda." Asap makin tebal, melingkupi Paidi dan roh itu. Angin malam membawa suara-suara yang samar, seperti bisikan sejarah Nusantara. Ada suara pedang beradu, gong gamelan, dan doa yang merdu. Roh itu mulai bercerita. Nusantara ini seperti gunung berapi. Dari dalamnya ada panas dan amarah, tapi juga kehidupan dan harapan. Arah bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh peta dan kompas, tapi oleh jiwa rakyat yang tak terlihat. Wali Paidi termenung. "Lawong aku ini wong cilik, ngudut, pakai sandal jepit, endang dolan nang warung kopi. Opo aku pantes diajak ngomong soal bangsa?" Roh menjawab, "Justru karena engkau sederhana, kau bisa melihat hal yang orang lain lewatkan. Dalam asap rokokmu ada cerita rakyat, dalam sandal jepitmu ada jejak perjalanan." Tiba-tiba, kabut membentuk lorong cahaya. Wali Paidi merasa tubuhnya ringan, seolah terangkat. Ia dan roh itu berjalan masuk ke lorong asap, meninggalkan dunia nyata. Mereka tiba di sebuah desa kuno, di mana sawah terbentang luas, dan anak-anak bermain di sungai. Paidi melihat leluhur mereka berkumpul, berdiskusi soal arah negeri. Roh leluhur berkata, "Ini adalah masa Majapahit, puncak kejayaan Nusantara." Tapi di balik kemegahan itu, ada konflik, pengkhianatan, dan pilihan yang sulit. Wali Paidi menyaksikan perdebatan antara para pemimpin kerajaan. Ada yang ingin memperluas wilayah, ada yang ingin menjaga kedamaian, ada yang sibuk berpolitik dan mengabaikan rakyat. Seorang pemuda bangsawan berkata, "Kita harus kuatkan tentara, kuasai semua pulau agar Nusantara tidak terpecah." Seorang tetua menjawab, "Tapi kita juga harus menjaga kesejahteraan rakyat. Tanpa rakyat, kerajaan tidak akan bertahan." Paidi memperhatikan dengan seksama. Ini persis kayak politik saiki. Wong-wong pada sibuk rebut kekuasaan, rakyat malah kelangan arah. Roh leluhur mengangguk. Sejarah berulang. Arah Nusantara sering tertutup oleh kepentingan segelintir orang. Perjalanan itu selesai. Wali Paidi kembali ke puncak Merapi, duduk termenung sambil menghisap rokok. Angin malam membawa hawa dingin yang menusuk tulang, tapi juga kehangatan yang aneh. Ia tahu, kisah itu bukan hanya cerita masa lalu. Itu adalah cermin masa kini. Belum selesai sampai di situ. Dari balik kabut muncul sosok lain, lebih ringan dan bergelombang seperti ombak. Itu adalah roh suku laut, penjaga pulau-pulau kecil di Nusantara. "Saya adalah suara laut yang sering diabaikan. Banyak yang takut laut, padahal kita ini negara kepulauan," katanya. Paidi tersenyum miris. "Iya, akeh wong malah mlebu kota, ninggalake pesisir. Padahal laut iku sumber urip." Roh suku laut mengangguk.
Kita harus jaga laut, tapi juga jaga hubungan antar pulau. Jangan sampai Nusantara terpisah-pisah seperti ombak yang tak bersambung. Roh itu membawa Paidi ke sebuah desa pesisir. Anak-anak bermain di pantai. Nelayan menambatkan perahu, tapi banyak rumah tampak kosong karena migrasi ke kota. Wali Paidi merasakan kesedihan. Iki tanda zaman wis owah. Anak-anak luwih milih gadget daripada memancing. Roh suku laut berkata, arah Nusantara harus menguatkan akar dan rantingnya. Jangan biarkan akar budaya dan laut terkikis. Dalam perjalanan pulang, Wali Paidi melirik kakinya yang hanya memakai sandal jepit lusuh. Kenapa sandal jepit? Tanya roh leluhur. Paidi tertawa, karena sandal jepit itu sederhana, kuat, dan bisa diajak berjalan kemana saja. Wong kampung sejati nganggo sandal jepit, ora perlu sepatu mewah. Roh leluhur tersenyum, sandal jepitmu itu simbol arah. Jalan yang sederhana tapi penuh makna. Namun, tidak semua mudah. Wali Paidi mulai merasa berat pikiran. Arah Nusantara yang dia dengar dari roh-roh itu seperti teka-teki raksasa. Aku iki wong sederhana, kok malah diajak ngomongin nasib bangsa. Opo aku iso bawa perubahan? Gumamnya dalam hati. Kabut di sekelilingnya makin pekat. Suara angin berbisik, membawa pertanyaan dan keraguan. Tiba-tiba dari balik kabut muncul bayangan gelap. Suara tawa sumbing menghantui. Paidi tahu, itu adalah simbol kebingungan dan konflik yang menimpa Nusantara. Bayangan itu mengancam akan menelan arah yang sudah ditunjukkan roh leluhur dan roh suku laut. Paidi berdiri, menatap bayangan dengan tegas. Aku nggak takut. Aku mungkin wong cilik, tapi aku yeso jaga api penerang. Malam itu, Wali Paidi menghabiskan waktu berdialog dengan roh-roh itu. Mereka membahas arah Nusantara yang rumit, penuh liku, tapi juga harapan. Paidi berjanji akan membawa cerita ini ke dunia nyata, bukan hanya sebagai humor, tapi sebagai pengingat. Ketika fajar mulai menyingsing, kabut perlahan menghilang. Wali Paidi duduk termenung, rokok di tangan hampir habis. Ia tahu perjalanan baru saja dimulai. Arah Nusantara tidak hanya soal peta atau politik, tapi tentang jiwa, harapan, dan keberanian. Wali Paidi turun dari puncak Merapi. Hatinya masih penuh dengan gema bisikan leluhur dan suara ombak laut yang menyadarkannya tentang arah Nusantara yang sejati. Langkahnya berat, bukan karena lelah fisik, melainkan beban pikiran yang menggelayuti hati. Namun seperti biasa, ia tetap mengenakan sarungnya yang agak kusut, kemeja putih sederhana, dan tentu saja sandal jepit yang sudah menjadi bagian dari identitasnya. Dengan rokok yang masih menggantung di bibir, ia melangkah menembus kabut pagi menuju jalan setapak yang akan membawanya ke desa bawah. Sesampainya di sebuah warung kopi sederhana di kaki gunung, Wali Paidi disambut oleh tawa riang anak-anak desa dan aroma kopi tubruk yang pekat. Pak Men, sahabatnya, sudah menunggu sambil menyiapkan segelas kopi hitam. Lah, apa kabar? Kowe kok katon kaya wong abot pikiran? Tanya Pak Men sembari mengaduk kopi. Paidi menghela napas. Aku iki nggawa cerita dari langit lan laut. Ora gampang, Men. Arah Nusantara ora mung soal peta, nanging jiwalan sejarah sing jebluk neng atiku. Pak Men mengerutkan kening. Cerita ngono ki piye? Kowe iso cerita maneh? Paidi mulai bercerita, dengan gaya bicaranya yang santai namun penuh makna, tentang roh leluhur yang muncul dari asap rokok, tentang Majapahit yang penuh konflik, tentang laut yang terlupakan, dan tentang sandal jepit sebagai simbol kesederhanaan. Orang-orang di warung mulai berkumpul, penasaran mendengar cerita Paidi yang aneh tapi memikat. Namun, tidak semua mendengarkan dengan senang hati.
Seorang tokoh desa yang dikenal keras, Pak Slamet, muncul dan berkata, "Wali Pak Idi, sampean lucu. Tapi rakyat butuh makan, bukan cerita gaib dan roh-roh. Kita butuh kerja nyata, bukan dongeng." Pak Idi tersenyum, menghisap rokoknya perlahan. "Pak Slamet, kerja nyata tanpa arah kayak nyopir mobil tanpa setir. Orang ngerti tujuannya, malah nyasar." Perdebatan kecil pun terjadi. Pak Slamet dan pendukungnya merasa cerita Pak Idi hanya membuang waktu, sementara yang lain merasa terinspirasi. Setelah itu, Wali Pak Idi memutuskan untuk pergi ke kota. Ia ingin melihat sendiri bagaimana arah Nusantara yang modern dan berubah. Dengan naik bus kecil, ia menuju kota terdekat, di mana gedung-gedung tinggi dan lampu neon menggantikan langit malam yang dulu hanya diterangi bintang. Di kota, Pak Idi merasa asing tapi juga penasaran. Ia mengamati warga kota yang sibuk, menggunakan gadget, dan tampak lupa dengan akar budayanya. Ia melihat anak muda yang lebih memilih bermain game daripada mengingat sejarah leluhur. Di sebuah taman kota, ia bertemu dengan sekelompok anak muda yang sedang asyik berfoto dan membuat video lucu. Pak Idi mencoba mengajak mereka bicara soal sejarah dan arah bangsa, tapi mereka hanya tertawa dan menganggapnya kuno. Di malam yang sepi, Pak Idi duduk di bangku taman, memikirkan apa yang ia lihat dan alami. Ia merasa kecil di antara dunia yang berubah cepat ini. Namun ia juga yakin bahwa ada sesuatu yang harus ia bawa kembali ke kampungnya. Ia menulis di buku catatannya, meskipun tulisannya seadanya, tentang perjalanan dan pesan-pesan yang ia terima dari roh-roh tadi. Ia ingin menggabungkan cerita, sejarah, dan humor untuk membangkitkan kesadaran. Keesokan harinya, Pak Idi pulang ke desa. Ia disambut hangat oleh Pak Men dan beberapa tetangga yang sudah menunggu kabar dari pendakian dan perjalanan kotanya. Dengan semangat baru, Pak Idi mulai mengadakan pertemuan di warung kopi. Ia membagikan kisah-kisahnya, tidak hanya sebagai cerita mistis, tapi juga sebagai cermin sosial dan panggilan untuk bangkit. Orang-orang mulai melihat Pak Idi bukan sekadar lelaki lucu yang suka rokok dan sandal jepit, tapi sebagai pengembara yang membawa jejak langkah dan arah bagi Nusantara. Namun, ada kelompok lain yang merasa terganggu. Mereka yang nyaman dengan keadaan sekarang, takut perubahan dan kehilangan kuasa. Kelompok ini mulai menyebarkan gosip bahwa Pak Idi gila, bahwa ceritanya tidak masuk akal, dan bahwa ia hanya mengganggu ketenangan desa. Suatu malam, ada jejak kaki mencurigakan di depan rumah Pak Idi. Ada pesan singkat yang ditempelkan di pintu rumahnya, bertuliskan, "Hentikan cerita omong kosongmu, atau kau akan menyesal." Pak Idi tidak gentar. Ia justru semakin yakin bahwa arah Nusantara yang ia bawa harus diperjuangkan. Di malam yang tenang, Pak Idi duduk di beranda rumahnya, menghisap rokok terakhir. Ia memandang bintang-bintang yang mulai terlihat setelah hujan reda. Dalam hati, ia merenung tentang arti perjalanan dan tujuan yang harus dicapai. "Sandalku mungkin lusuh, tapi aku akan terus melangkah. Untuk Nusantara, untuk rakyat, dan untuk masa depan," ucapnya lirih. Wali Pak Idi merasakan perubahan yang mulai bergemuruh di hatinya dan di desanya. Perjalanan spiritual dan fisiknya membuka mata banyak orang, tapi sekaligus membangkitkan ketegangan antara yang ingin melanjutkan tradisi dan yang ingin berubah cepat tanpa memandang akar. Suatu pagi, ketika Pak Idi sedang duduk di warung kopi, datang seorang tetua desa yang sudah lama hilang. Namanya Mbah Karyo. Lelaki tua berwajah penuh kerut dan mata yang tajam. "Wali Pak Idi," sapa Mbah Karyo dengan suara serak. "Aku dengar dari desa sebelah, kau bawa cerita dan semangat baru. Tapi aku juga dengar ada orang yang tidak suka." Pak Idi mengangguk. "Iya, Mbah. Ada yang takut perubahan.
ada yang lebih memilih diam dan menjaga status quo. Mbah Karyo menghela napas panjang. Dulu aku juga pernah merasakan itu. Tapi jejak-jejak leluhur kita, jejak-jejak yang terlupakan, adalah kunci untuk menentukan arah bangsa ini. Mbah Karyo membawa Paidi ke sebuah gudang tua di desa, penuh dengan tumpukan buku dan dokumen kuno yang berdebu. Di sana mereka menemukan manuskrip yang berisi catatan perjalanan leluhur, peta-peta kuno, dan cerita rakyat yang hampir hilang. Paidi membolak-balik halaman manuskrip dengan takjub. Ini bukan hanya sejarah, ini petunjuk arah. Mbah Karyo mengangguk. Jejak-jejak ini sering terlupakan, tapi mereka mengajarkan kita bahwa arah Nusantara tidak hanya tentang wilayah, tapi juga budaya dan jiwa. Kabar penemuan manuskrip menyebar cepat ke seluruh desa. Ada yang senang, tapi ada pula yang merasa terancam. Pak Slamet, tokoh desa yang skeptis, memimpin sekelompok warga yang menuntut agar Paidi menghentikan kegiatannya. Kita harus fokus pada pembangunan nyata, bukan cerita kuno yang bikin kita tertinggal. Paidi mencoba menjelaskan, tanpa memahami akar, pembangunan bisa salah arah. Kita perlu keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Debat panas terjadi di balai desa, memecah masyarakat menjadi dua kubu. Suatu malam, rumah Paidi dilempari batu oleh sekelompok orang yang marah. Jendela pecah, dan rokoknya terinjak-injak. Namun Paidi tetap tegar. Dengan sarung yang koyak sedikit dan sandal jepit penuh debu, ia berdiri di depan rumahnya dan berkata, "Aku nggak bakal mundur. Ini bukan hanya soal aku, tapi soal arah bangsa kita." Di tengah konflik, muncul sekumpulan anak muda desa yang terinspirasi oleh cerita Paidi. Mereka mulai mengadakan diskusi dan kegiatan budaya untuk mengenalkan kembali sejarah dan nilai-nilai leluhur. Mereka membuat pertunjukan seni, membersihkan situs bersejarah, dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan tentang arah Nusantara. Paidi merasa senang melihat semangat baru itu. Ia pun menjadi mentor mereka, mengajarkan dengan bahasa sederhana tapi penuh makna. Sebuah kelompok akademisi dari kota datang ke desa, tertarik dengan cerita dan manuskrip yang ditemukan Paidi dan Mbah Karyo. Mereka menawarkan bantuan untuk mendokumentasikan dan mengembangkan program pendidikan budaya. Namun tidak semua desa menyambut baik tamu ini. Ada rasa curiga dan takut budaya mereka akan dikomersialkan atau diubah. Paidi berdiri di tengah ketegangan itu, mencoba menjadi jembatan antara tradisi dan kemajuan. Balai desa kembali menjadi tempat perdebatan sengit. Kali ini, Paidi duduk berdampingan dengan Pak Slamet, Mbah Karyo, anak muda, dan perwakilan akademisi. "Bagaimana kita bisa maju tanpa mengorbankan akar kita?" tanya Paidi. Pak Slamet menjawab dengan nada berat, "Aku takut kita terlalu lama tinggal di masa lalu, sampai lupa masa depan." Mbah Karyo menambahkan, "Masa lalu dan masa depan bukan musuh. Mereka harus berjalan beriringan." Dialog ini membuka mata banyak warga, meski jalan menuju kesepakatan masih panjang. Di malam yang sunyi, Paidi duduk di depan api unggun bersama anak muda dan beberapa tetua desa. Api menyala, asap rokok mengepul di udara, dan angin malam membawa bisikan cerita lama. Paidi mengingat kembali semua perjalanan, roh leluhur, laut yang luas, dan sandal jepit yang setia. "Ini bukan soal siapa yang benar atau salah," katanya pelan. "Ini soal mencari arah bersama untuk Nusantara yang utuh dan hidup." Paidi dan teman-temannya mulai menyusun rencana untuk melanjutkan perjuangan. Mereka akan membuat sebuah pergerakan budaya yang menggabungkan tradisi, sejarah, dan semangat kekinian. Mereka ingin mengajak lebih banyak orang untuk bergabung, menjaga arah Nusantara yang sesungguhnya, bukan hanya di peta tapi di hati. Sebelum matahari terbit,
Pak Idi berjalan keluar desa. Sarungnya berkibar diterpa angin pagi. Sandal jepitnya menginjak tanah basah. Ia menghisap rokok terakhir dan tersenyum. Ini baru awal perjalanan. Langkah pertama menuju arah yang benar. Pagi itu, udara desa terasa berbeda. Wali Pak Idi bangun dengan semangat yang membara. Meski tubuhnya terasa letih karena pergulatan batin yang belum selesai. Perjuangan mencari arah Nusantara kini semakin rumit, karena modernitas datang menyeruak, membawa perubahan yang cepat dan tak terelakkan. Di tengah desa, sebuah alat canggih baru tiba, sebuah menara telekomunikasi yang akan membuka akses internet cepat bagi seluruh warga. Banyak anak muda menyambutnya dengan sukacita, berharap dunia luar akan lebih dekat. Namun, Pak Idi melihat ada sisi lain. Teknologi itu penting, tapi apa kita siap kehilangan jati diri? Pak Men, yang kini mulai ikut terbawa arus, berkata, "Pak Idi, jangan terlalu kaku. Dunia sudah berubah. Kalau kita nggak ikut, kita bakal ketinggalan." Di sebuah pertemuan desa, terjadi perdebatan sengit antara generasi tua dan muda. Anak-anak muda ingin membuka usaha online, belajar bahasa asing, dan mengejar cita-cita di kota besar. Sementara para tetua desa mendesak untuk mempertahankan adat istiadat dan budaya leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Wali Pak Idi berdiri di tengah, mencoba menjadi penengah. Kita harus belajar dari masa lalu, tapi juga siap melangkah ke depan. Tradisi dan modernitas bisa berjalan beriringan. Namun, ketegangan semakin membesar. Sebagian warga mulai membentuk kelompok yang menolak modernitas dengan keras, sementara yang lain malah terlalu tergantung pada teknologi. Pak Idi mendapatkan kabar bahwa ada kelompok ekstrim yang mengancam akan merusak menara telekomunikasi jika desa tidak kembali ke tradisi sepenuhnya. Ia merasa beban semakin berat. Ini bukan sekadar soal teknologi, tapi soal identitas dan arah bangsa. Untuk mencari solusi, Pak Idi memutuskan pergi ke kota besar. Di sana, ia bertemu dengan para akademisi, pegiat budaya, dan teknokrat yang sibuk membahas masa depan Indonesia. Dalam sebuah seminar, Pak Idi berbicara dengan lantang, Nusantara adalah gabungan berbagai budaya dan teknologi. Jangan sampai kita kehilangan akar hanya demi kemajuan. Namun, ada juga yang menanggapi dengan sinis. Pak Idi, zaman sudah berubah. Tradisi tidak bisa menghambat kemajuan. Di malam hari, Pak Idi duduk di sebuah warung kopi pinggir jalan kota, menghisap rokok sambil merenung. Ia merasa kecil di antara gedung pencakar langit dan hiruk-pikuk teknologi. Tapi aku nggak boleh menyerah. Aku harus pulang dan terus berjuang untuk arah Nusantara yang sebenarnya, ucapnya pelan. Setelah beberapa hari, Pak Idi pulang ke desa. Ia membawa ide baru, sebuah komunitas yang menggabungkan teknologi dan budaya yang akan menjadi tempat belajar bersama. Ia mengajak anak muda dan tetua desa untuk bergabung. Perlahan, semangat baru mulai tumbuh. Namun, membangun komunitas bukan tanpa tantangan. Ada perbedaan pendapat, miskomunikasi, dan ketidakpercayaan. Pak Idi harus memainkan perannya sebagai mediator dan motivator, menggunakan humor khasnya untuk meredakan ketegangan. Sebagai langkah awal, komunitas mengadakan acara pertunjukan yang memadukan seni tradisional dan teknologi modern, gamelan dengan lighting LED, tari tradisional dengan musik digital. Acara ini menarik perhatian banyak orang, termasuk dari luar desa. Di akhir acara, Pak Idi berdiri di tengah panggung, menghisap rokok dan tersenyum. Ini baru awal. Arah Nusantara bukan hanya di masa lalu atau masa depan, tapi di sini dan sekarang, dalam hati kita semua. Namun, Pak Idi tahu masih banyak tantangan di depan. Di balik cahaya lampu panggung, ada bayangan yang mengintai.
pertanyaan besar tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Ia menatap langit malam dengan tekad kuat. Aku akan terus berjalan, mencari arah, dan menjaga api Nusantara tetap menyala. Suasana desa mulai berubah perlahan, seiring waktu dan perjuangan yang tak pernah berhenti dari Wali Paidi dan para pengikutnya. Namun, jalan menuju warisan yang abadi tidak pernah mudah. Api semangat yang dinyalakan Paidi harus terus dijaga agar tidak padam oleh angin perubahan dan tantangan zaman. Di sebuah malam yang dingin, Paidi mengumpulkan para tetua, anak muda, dan beberapa akademisi di balai desa. Api unggun menyala, menciptakan suasana hangat dan penuh harap. Warga Nusantara, kita harus memikirkan warisan apa yang ingin kita tinggalkan, ujar Paidi sambil menatap satu persatu wajah yang penuh perhatian. Pak Men mengangguk. Api yang kau nyalakan, Paidi, jangan sampai padam. Ini bukan hanya milik kita, tapi generasi mendatang. Namun, di balik pertemuan damai itu, ada bisik-bisik yang mengkhawatirkan. Sebagian orang mulai mempertanyakan apakah perjuangan Paidi memang jalan yang tepat. Salah satu warga, Bu Sari, mengeluh, kita butuh kerja nyata, bukan cuma obrolan dan cerita-cerita. Apa warisan Paidi bisa memberi kita kehidupan yang lebih baik? Paidi tersenyum sambil menghisap rokoknya. Bu Sari, warisan itu bukan hanya soal materi, tapi arah dan jati diri yang akan membimbing kita. Paidi dan komunitasnya meluncurkan proyek budaya yang mengintegrasikan teknologi digital. Mereka membuat arsip digital cerita rakyat, mengembangkan aplikasi belajar bahasa daerah, dan mengadakan festival budaya yang menggabungkan musik tradisional dan modern. Proyek ini mendapat perhatian media lokal dan nasional, membawa nama desa kecil mereka ke panggung yang lebih besar. Namun, tak lama kemudian, datang ancaman dari pihak luar yang ingin menguasai tanah dan sumber daya desa untuk kepentingan bisnis besar. Konflik kepentingan mulai mengancam keharmonisan yang telah dibangun. Paidi harus berhadapan dengan pejabat dan pengusaha yang menganggap desa hanya sebagai objek keuntungan. Dengan kebijaksanaan dan humor khasnya, Paidi menghadapi tekanan itu. Ia mengajak warga untuk bersatu dan menggunakan pengetahuan budaya serta teknologi untuk mempertahankan tanah mereka. Sandalku ini mungkin lusuh, kata Paidi di hadapan warga, tapi kita punya akar yang kuat dan semangat yang tak kalah hebat. Wali Paidi memimpin aksi warga, mulai dari penyuluhan hukum hingga kampanye media sosial. Mereka membuat dokumentasi dan mengangkat isu perlindungan tanah adat. Semangat kolektif mulai tumbuh, menjadikan desa mereka simbol perlawanan dan pelestarian budaya. Konflik mencapai puncak ketika terjadi bentrokan antara warga dan aparat keamanan yang melindungi kepentingan pengusaha. Paidi berusaha menenangkan kedua belah pihak, mengajak dialog dan menghindari kekerasan. Berita tentang perjuangan desa dan wali Paidi menyebar ke seluruh Nusantara. Banyak komunitas lain yang mulai mengikuti jejak mereka. Paidi menerima dukungan dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis budaya hingga mahasiswa dan pemerintah yang peduli. Meski banyak rintangan, semangat dan api yang dinyalakan Paidi tetap menyala. Desa kecil itu menjadi contoh bagaimana tradisi dan modernitas bisa bersatu. Paidi merasa bangga, tapi tahu perjuangan belum selesai. Di malam yang tenang, Paidi duduk di beranda rumahnya, menghisap rokok terakhir. Ia menatap bintang-bintang di langit Nusantara yang luas. Perjalanan ini belum selesai, tapi api ini akan terus menyala. Untuk Nusantara, untuk generasi yang akan datang, katanya lirih. Langit pagi menyinari desa dengan lembut. Wali Paidi berdiri di tepi sawah, menatap cakrawala luas yang menyimpan harapan dan tantangan. Perjalanan panjang telah mengukir jejak yang tak mudah dilupakan.
Seiring berjalannya waktu, anak-anak muda desa mulai mewarnai Nusantara dengan kreativitas dan semangat baru. Mereka yang dulu mengikuti Paidi kini menjadi pemimpin masa depan, membawa nilai-nilai leluhur ke dalam dunia modern. Paidi tersenyum melihat mereka berkumpul di balai desa, belajar dan berdiskusi tanpa henti. Teknologi menjadi alat ampuh untuk melestarikan budaya. Aplikasi belajar bahasa daerah, arsip cerita rakyat, dan dokumentasi seni tradisional berkembang pesat. Paidi memimpin tim yang mengajarkan generasi muda untuk mencintai dan menjaga warisan mereka sambil menguasai teknologi. Namun, arus globalisasi membawa pengaruh besar. Produk luar, gaya hidup modern, dan ide-ide baru masuk cepat ke desa. Ada kekhawatiran budaya lokal akan terkikis. Paidi mengingatkan, kita harus pandai memilih dan menyaring. Jangan sampai kita hilang arah. Festival budaya besar digelar di desa sebagai puncak perjuangan. Berbagai suku dan komunitas dari seluruh Nusantara datang, menampilkan kekayaan budaya dan inovasi. Paidi berdiri di panggung utama, dengan sarung dan sendal jepitnya, mengajak semua orang untuk menjaga dan merayakan keberagaman. Di malam festival, Paidi duduk sendiri di tepi sungai, menghisap rokok sambil merenung. Jejak yang kubuat bukan hanya milikku, katanya pelan, tapi milik Nusantara yang harus kita jaga bersama. Kisah Wali Paidi menginspirasi banyak desa lain untuk melakukan hal serupa. Gerakan pelestarian budaya dan integrasi teknologi menyebar luas. Paidi mendapat undangan untuk berbicara di berbagai kota dan bahkan di luar negeri, membagikan pengalamannya. Meski sukses, Paidi kadang merasa rindu dengan kesederhanaan masa lalu. Dunia yang cepat berubah membuatnya berpikir tentang arti sejati arah dan warisan. Apakah aku sudah melakukan cukup? Gumamnya. Generasi baru mulai mengambil alih, meneruskan perjuangan dengan cara mereka sendiri. Paidi merasa lega, melihat semangat itu tumbuh. Ini bukan akhir, katanya, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Paidi menatap bintang di langit malam, berharap Nusantara tetap menjadi tempat yang kaya akan budaya, inovasi, dan semangat persatuan. Dengan senyum hangat dan rokok di tangan, Paidi siap melangkah ke babak baru, tetap setia pada arah Nusantara yang ia perjuangkan. Di ujung perjalanan panjang, Wali Paidi duduk santai di teras rumahnya. Sarung yang ia kenakan mulai pudar warnanya, sendal jepitnya penuh debu perjalanan, dan rokok yang dihisapnya menyala perlahan. Angin sore membawa aroma kampung, laut, dan cerita-cerita lama yang tak pernah lekang oleh waktu. Paidi tersenyum tipis sambil menatap langit jingga yang perlahan berubah menjadi gelap. Ia tahu, perjuangan mencari arah Nusantara bukanlah tugas seorang manusia saja, melainkan perjalanan panjang yang akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Api ini bukan hanya api di ujung rokokku, gumamnya lirih, tapi api semangat yang harus terus menyala dalam hati setiap orang Nusantara, agar kita tidak kehilangan jalan dan selalu ingat dari mana kita berasal. Meski dunia terus berubah dan arus modernitas semakin deras, Wali Paidi percaya bahwa akar budaya, nilai-nilai leluhur, dan semangat persatuan akan selalu menjadi penuntun yang tak tergantikan. Dengan napas tenang dan hati penuh harapan, Paidi menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit. Arah Nusantara adalah kita semua. Mari jaga, rawat, dan teruskan warisan ini dengan penuh cinta. Cerita Wali Paidi mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas dalam membangun masa depan. Dengan akar budaya yang kuat, kita dapat melangkah maju tanpa kehilangan jati diri dan semangat persatuan sebagai Nusantara. Ayat Al-Quran. Dan kami jadikan kamu umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk menjadi umat manusia yang menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar
dan beriman kepada Allah. Quran Surah Ali Imran 110. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seperti nyata untuk diambil hikmah dan pelajaran berharga dari perjalanan wali Paidi dalam mencari arah Nusantara. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai selesai. Jika kamu senang dengan cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe agar cerita-cerita menarik lainnya bisa terus hadir untuk kamu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.